Bendung Lama Pamarayan, Serang, Banten. Sebuah peninggalan megah dari zaman Belanda yang menyimpan lebih dari sekedar fungsi irigasi. Bukan juga sekedar bendung tua, tapi menjadi saksi bisu peradaban dan kekuasaan. Tempat yang tampak biasa, namun menyimpan suara-suara dari masa lalu. Diliputi sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logika. Bendung Lama Pamarayan memang menyimpan cerita kelam. Dibangun dengan perjanjian tidak tertulis yang dibayar bukan hanya dengan tenaga, tapi juga jiwa. Masih berdiri sebuah bangunan tua, terdiam dalam waktu, menyimpan kisah yang tak banyak orang tahu, menjadi saksi bisu dari cerita masa lalu yang penuh teka-teki. Setiap batu, setiap aliran air menyimpan kisah yang belum terungkap. Di balik kemegahannya menyimpan luka sejarah. Inilah Bendungan Lama Pamarayan. Di balik struktur tua yang masih berdiri dengan megah ini, kesan misterius sangat tepat menggambarkan suasana di ruangan pintu cadangan ini. Tempat yang menyimpan begitu banyak rahasia yang masih belum terungkap secara lengkap. Bendung ini sempat menjadi pintu air terbesar di zaman kolonial Belanda. Dibangun pada tahun 1962, membuat sebuah tanda tanya besar. Bagaimana semua ini bisa dibangun dan bagaimana cara orang pada zaman dulu membuat ini semua? Pak, dari tadi kita jalan keluar, saya lihat ada beberapa jalur yang membentuk kayak pola. Mungkin boleh diceritakan, Pak, ini apa Ini ya? rel ini berfungsi untuk pengangkat pintu cadangan. Jadi ada pintu cadangan yang berfungsi untuk menurunkan di depan pintu utama. Apabila pintu utamanya ada kerusakan mau diperbaiki, pintu cadangan ini diturunkan di depan pintu utama. Dan ada roli-roli kecil. Sebetulnya dulu banyak ada beberapa roli untuk barang-barang yang bisa dimuat atau dibawa ke arah barat sana atau timur, bolak-baliknya bisa. Yang ini kan pintu utama buat cadangan di depan itu doang sih. Berarti untuk pintunya sendiri didorong secara manual, Pak? Didorong manual oleh pekerja yang zaman dulu ini namanya waker ya. Pekerja-pekerja yang Bendungan Lama Pamarayan ini ya. Petugasnya lah, petugas pintu airnya, PPA kalau sekarang itu. Bisa dibayangkan betapa beratnya pekerjaan para pekerja itu harus mendorong pintu dengan ukuran sebesar itu dan seberat itu. Tidak heran ada banyak cerita-cerita misteri yang berkembang di daerah ini. Saya pun merasa semakin penasaran dan ingin menelusuri lebih lanjut lagi. Terbentang lurus dan masih kokoh hingga kini, rel pintu cadangan Bendung Lama Pamarayan ini dahulunya digunakan untuk menggerakkan pintu air cadangan yang besar tersebut. Jika ada sistem utama yang bermasalah, besi yang sudah banyak berkarat, dan rel yang tidak pernah digunakan lagi, menambah aura yang menyeramkan yang membuat siapapun enggan terlalu lama berdiri di dekatnya. Pak, bendungan yang semegah ini, boleh nggak saya tahu cerita sejarah pembangunannya seperti apa? Oke, untuk Bendung Lama Pamarayan ini sendiri, tahun pembuatan awal perencanaannya itu tahun 1901 dan mulai dibikin tahun 1905, selesainya tahun 1925. Untuk waktu aktif penggunaan bendungan ini kisaran di tahun berapa sampai berapa, Pak? Dari 1925 sampai tahun 90-an. Itu baru pindah ke bendungan yang baru karena bendungan yang lama ini karena faktor usia dan ada vandalisme kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh derasnya air yang dari debit air dari Kabupaten Lebak atau Rangkas Bitung berimbas ke bangunan struktur utamanya. Jadi bangunan utama ini ada amblasan-amblasan yang diakibatkan oleh air, derasnya air tersebut. Bangunan sepanjang semegah ini pasti akan membutuhkan sangat banyak tenaga kerja, Pak. Kira-kira ada nggak sih prediksi berapa jumlah pekerja pembangunan bendungan ini? Ya, udah di catatan, ada di catatannya itu ada 300.000 pekerja dengan 4 tahapan pembangunan atau penggalian secara manual. Dulu kan belum ada alat berat, masih tenaga manusia atau tenaga paksa juga dari warga-warga sekitar atau Jawa Barat, seperti itu.
Bendung Lama Pamarayan menjadi saksi bisu pada zaman Belanda, tempat di mana rancangan arsitektur Belanda dan cucuran keringat orang-orang pribumi bersatu. Dahulunya, bendung ini menjadi proyek raksasa, menjadi simbol dari kekuasaan dan penguasaan atas alam. Di balik fungsi utama dari bendung itu sendiri, tersimpan cerita yang tak tertulis dalam buku sejarah. Di sini adalah ruangan pintu cadangan Bendungan Lama Pamarayan. Dahulunya tempat ini difungsikan sebagai tempat penampungan para tenaga kerja bendungan. Dan konon katanya, warga kerap kali melihat penampakan sosok makhluk gaib di area ini. Kisah sejarah yang kelam dari Bendung Lama Pamarayan ini tidak terlepas juga dari sebuah legenda yang lekat juga dengan masyarakat, terutama di daerah Serang ini. Nyai Mujibah adalah sosok kuat yang konon katanya menjadi penunggu dari Bendung Lama Pamarayan ini. Legenda Nyai Mujibah juga tidak terlepas dari sosok putranya yang dikenal dengan sosok siluman buaya saat Bendung Lama Pamarayan ini masih berfungsi. Pak, di bangunan yang sebesar dan semegah ini ada nggak sih Pak sosok yang dipercaya sebagai penunggu dari area ini? Dan saya sempat dengar juga ada sosok Nyi Mujibah. Bener nggak tuh Pak? Oke. Untuk di Sungai Kalimati Ciujung sendiri, yang saya benarkan atau cerita di masyarakat sendiri, warga lokal itu bukan namanya Ibu Mujibah, tapi dinamakan Ibu Nyijerah namanya untuk warga lokal Pamarayan dan sekitarnya. Dan kalau untuk bangunan Bendung Lama Pamarayan sendiri, beberapa pengunjung yang pernah berkunjung ke Bendung Lama Pamarayan ini, ada penampakan none Belanda yang bergaun merah. Itu adanya posisi di tangga. Dari legenda-legenda yang begitu misterius hingga kisah para pekerja zaman dulu yang tidak dibayar dengan semestinya, sampai harus meregang nyawa, menjadikan kisah Bendung Lama Pamarayan ini begitu menyeramkan. Konon katanya, jeritan dari para pekerja zaman dahulu masih bergema di antara tembok-tembok bendung yang kini sepi. Pak, saya dengar-dengar tuh di bendungan ini sebenarnya namanya ada yang nyebut Pamayaran, ada yang nyebut Pamarayan. Yang benar yang mana ya Pak? Pamarayan ini atau Bendung Lama ini dulunya itu asal katanya Pamayaran atau pembayaran ya, bahasa Sunda dulunya. Cuman sekarang diartikan atau bahasanya Pamarayan. Bahasa Indonesianya itu Pamarayan. Dalam arti dulu menurut cerita masyarakat ada sistem pekerja yang upahnya itu dibayar atau pembayarannya ngambil semaunya. Itu cerita di masyarakat ngambil semaunya dalam pekerja-pekerja yang membangun Bendung Lama Pamarayan. Cuman begitu pas datang ke tempat istirahatnya atau di bedengnya itu tetap senominal mereka sesuai catatannya. Jadi walaupun ngambil semaunya, pas datang ke tempat istirahat atau ke bedengnya tetap hitungannya sesuai catatannya. Mungkin seperti itu. Jadi cerita di masyarakat lokal Pamarayan sini gitu. Tapi kan namanya manusia pasti ada namanya sifat serakah ya Pak? Yep. Ada nggak sih yang pernah ambil lebih dari jatahnya dia? Menurut cerita orang tua banyak itu, jadi ada aja namanya juga manusia ya. Nggak jauh beda jauh dari kita misalnya mau ngambil semaunya, tapi tetap kata saya tadi itu pas waktu udah ke tempat istirahat atau ke rumahnya itu sesuai dengan hitung-hitungan mereka sesuai catatannya. Terlihat mesin operator bekas peninggalan sejarah yang masih berada di ruangan ini, serta beberapa foto zaman Belanda menjadi bukti sejarah dan juga misteri kelamnya Bendung Lama Pamarayan ini. Kita menuju ruang bawah tanah, gudang pintu untuk penyimpanan. Ini Mbak, ini ruangan bawah tanah atau gudang yang tadi kita di atas.
Ini gudang penyimpanan pintu cadangan. Ini adanya di bawah juga ada beberapa pintu atau besi untuk pintu cadangan yang pintu bendung lama Pamaran ini. Itu di ruang bawah tanahnya. Boleh kita lihat-lihat ke dalam, Mangga, Pak? kita lihat ke dalam lebih lembab cuman ya dalamnya. Dan siapa yang menyangka aura kelam yang tak kasat mata begitu terasa jika mengunjungi bendung bersejarah ini. Kawasan Bendung Lama Pamarayan ini cukup luas. Di dalamnya banyak ruangan yang dapat mengungkapkan kisah-kisah kelam tentang bendung ini pada zaman Belanda. Konon katanya, banyak yang telah terjadi di ruangan tersebut. Tempat ini terlihat sudah tidak tersentuh lagi oleh manusia ya, Pak. Saya merasa di sini sangat lembab dan ada bau-bau yang khas. Dan entah kenapa saya merasa sedikit lebih sesak ya, Pak, di ruangan ini. Mungkin ada nggak sih, Pak, cerita-cerita tentang penampakan atau kemunculan sosok gaib di area ini? Kalau sosok penampakan mungkin di zamannya Belanda itu hanya suara-suara. Jadi kalau penampakan ya mungkin tadi itu none Belanda, terus ya pekerja-pekerja yang sudah meninggal. Nah di ruangan sini yang sering dijadikan orang-orang yang bermeditasi atau semedi di sini gitu. Kalau untuk pengunjung, apakah ada pantangan, larangan, atau hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum berkunjung ke area bendungan ini, Pak? Kalau untuk pengunjung sendiri yang tata krama yang harus dijaga, kita harus menjaga kesopanan di area Bendung Lama Pamaran ini. Sesak, bau, gelap, dan juga sempit. Itulah yang dapat menggambarkan bagaimana keadaan ruangan ini. Ruangan yang sangat mencekam, tidak mengenal pagi ataupun malam hari ini. Dipercayai menjadi tempat bersarangnya makhluk tak kasat mata dan juga para penunggu gaib dari Bendung Lama Pamarayan. Dinding-dinding dan juga 10 pintu air yang masih berdiri menjadi saksi bisu jejak-jejak yang ditinggalkan tentang pengorbanan, jiwa-jiwa yang tertinggal, dan rahasia-rahasia yang sampai saat ini belum semuanya bisa terungkap. Kami hanya membuka sebagian kecil dari pintu yang telah lama tertutup. Sisanya, biarlah tetap menjadi bagian dari Untold Story.